Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah atas semua keadaan yang Allah berikan kepada kita semua. Nashkurullaha ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan. Sungguhnya ujian yang Allah berikan kepada hambanya lebih sedikit daripada karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, berkurang hartanya, dan seterusnya. Jadi ujiannya sedikit. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam mari selalu kita akan panjatkan kepada baginda Nabi SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh orang-orang beriman setelahnya, termasuk kepada kita semua. Amin. Temanya atau materinya tazkiyatun nafas, dan sekarang kita mengambil tema tentang akhlak Rasulullah atau syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kembali tentang syama'il ini, bahwa syama'il atau akhlak Rasulullah ya, ini adalah bagian dari kajian ilmu hadis yang khusus menjelaskan perilaku Rasul, terutama perilaku Rasul sehari-hari. Jadi kalau kita ingin tahu akhlak Nabi, emang bukunya namanya Syama'il. Tidak di sirah. Kalau sirah itu sejarah hidup. Makanya tema sirah itu kelahiran, kemudian diasuh, Halimah Sa'diyah, Abu Thalib, umur 14 bulan infijar, 25 nikah, 35 al-amin, 40 jadi nabi, terus dakwah, dan seterusnya. Tapi detail akhlak Nabi nggak ketemu di tema sirah. Sementara kalau kitab-kitab hadis yang lain tentu bicara tema yang lain. Misalnya Kitabul Iman, dia bicara masalah tauhid. Kalau Kitabus Sunan, dia bicara masalah hukum. Demikian misalnya Ar-Raqa'iq, bicara masalah hati. Demikian misalnya kita berdoa, bicara masalah doa Nabi. Kalau ada buku hadis yang mengcover seluruh tema tadi, namanya Kitabul Jami'. Jami' yang mengumpulkan. Makanya hadisnya Imam Bukhari disebut dengan Al-Kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad ila Rasulullah SAW. Kitabul Jami', yakni kitab Jami' yang mengumpulkan seluruh bab, seluruh tema. As-Sahih yang sahih, Al-Musnad yang musnad yang langsung sanadnya ke Rasulullah SAW. Nah, sementara Syama'il itu khusus bahas masalah akhlak Rasulullah. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu akhlak Nabi yang juga populer, yang disebutkan dengan Syama'il, tapi saya ingin merujuk ke salah satu ayat yang terkenal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi rasulnya itu dari diri kalian sendiri ya. Ini salah satu hikmah Rasul dari manusia, ya, diri manusia, terutama kalau orang Quraisy kan dari orang yang dikenal keluarganya adalah memudahkan bagi
manusia untuk bisa berinteraksi dengan seorang Rasul ini. Dan Rasul juga memudahkan untuk memahami umatnya. Tentu lain halnya kalau Rasul itu dari jenis malaikat atau jenis jin, maka tidak cukup mudah bagi umat manusia untuk berinteraksi dengan Rasul ini, karena jenisnya berbeda. Atau malaikat jin pun juga tidak dengan mudah untuk bisa mengerti umatnya yang manusia itu. Tentu ya kalau nanti Allah putuskan ya terjadi. Cuman kan hikmah di belakang ini akhirnya memang demikianlah Allah pilih manusia sebagai Rasul Allah. Oleh karena itu, manusia yang demikian ini diberikan kelebihan oleh Allah beberapa hal. Diberikan kelebihan bisa menangkap wahyu, bisa diberikan kelebihan menerima wahyu, diberikan kelebihan untuk bisa mensabari manusia, diberikan kelebihan dapat mukjizat dan lain sebagainya. Karena ia utusan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat atas apa yang membuatmu berat. Sifat Rasul yang juga dominan dari baginda Nabi adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Yakni berat terhadap apa yang membuatmu berat. Jadi Nabi itu akan merasa ikut perasaan umatnya. Digambarkan di ayat ini, berat yang membuatmu berat. Jadi apa saja yang membuat umatnya berat, itu sudah akan dirasakan oleh Nabi. Makanya syariat Islam atau sunnah Nabi itu justru syariat yang menggambarkan kemudahan. Contoh gini, contoh cara hidup Nabi, itu kan menggambarkan kemudahan. Siapa saja itu bisa hidup begitu. Lah, bukankah malah sulit? Yang sulit itu nafsunya. Orang yang kaya bisa hidup begitu? Bisa. Ya kan tinggal tidur. Lain kalau Nabi memberikan contoh hidup yang super mewah. Nah, yang nggak punya gimana cara hidup? Nggak bisa praktekin. Termasuk salah satu contoh Azizun 'alaihi ma 'anittum adalah kalau ada perkara yang sudah nyata-nyata membuat berat umatnya, otomatis akan ada kebijakan Nabi untuk meringankannya. Datang seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Halaktu ya Rasulullah, mati aku ya Rasulullah. Ma'ahlaka, membuatmu mati. Saya waqadu imra'ati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Kata Nabi, itik raqabah, merdekakan hamba sahaya. Ya Rasulullah, nggak mampu. Puasa 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu ya Rasul. Kasih makan orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada rumah yang miskin daripada rumahku. Nabi tersenyum. Nabi bawa kurma. Kasihkan. At'im ahlak. Kasih makan keluarga. Nabi paham betul orang nggak punya itu begitu itu. Justru dikasih. Langsung keluar keringanan. Makanya kalau safar keluar keringanan. Kalau dikit ada jamak qasar. Dan lain, azizun 'alaihi ma 'anittum. Makanya kenapa Nabi juga berikan contoh sholat Isya itu di awal waktu. Karena kalau di tengah waktu yang paling utama sekitar jam 9:30 itu berat bagi umatnya. Makanya ada mengatakan, inna hadza la waqtuha laula ana syuqqa ala ummati. Ini tuh waktunya, yakni ketika Nabi pernah sholat di malam hari itu. Kalau bukan karena takut, ini memberatkan pada umatku. Makanya Nabi juga sampai tidak berkenan untuk sholat berjamaah di taraweh setelah hari keempat itu. Karena takut diwajibkan pada umatnya. Apa saja, Nabi itu azizun 'alaihi ma 'anittum. Makanya sampai mengatakan, man taraka malan faliwarathati wa man taraka dhaya'an fa ilayya wa 'ali. Barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka itu kembali kepada ahli warisnya. Tapi meninggalkan anak-anak atau meninggalkan hutang, maka kembali kepada aku dan menjadi tanggung jawab. Jadi Nabi yang menanggung umatnya. Gitu, Masya Allah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum
perhatian sekali kepada umatnya. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada perkara yang nanti bakal menimpa umatnya kecuali Rasul sudah ngasih jalan keluarnya atau tip-tipnya. Seperti yang sekarang menimpa kepada kita semua. Itu luar biasa. Apa saja yang akan menimpa umat Nabi, pasti Nabi sudah dikasih tahu dan bagaimana sikap kita. Tidak ada hal buruk kecuali Nabi sudah kasih tahu, dan tidak ada hal baik juga Rasul sudah kasih tahu. Dikasih tahu hal buruk agar kita terhindar, dikasih hal baik agar kita bisa ngejalani. Dan Nabi sayang sekali kepada umatnya nanti di hati itu. Sehingga Nabi mengatakan, inna mau'idakumul haud. Janjimu bertemu saya itu di haud, di telaga Al-Kautsar. Salah satu bentuk harisnya Nabi kepada kita adalah Nabi memberikan haris nubuat, keadaan-keadaan yang akan menimpa umatnya setelah Rasul nanti tidak ada. Misalnya salah satu hadis yang luar biasa untuk kita, ini bagus sekali. Satakunu ba'di athara. Satakunu ba'di athara. Satakunu ba'di athara. Wa umurun tunkirunaha. Qalu famadha ta'muruna. Qala tu'adduna ma'alaikum wa tad'unullaha ma'alakum. Akan datang pada masamu athara. Athara itu apa? Orang-orang, kondisi di mana orang yu'thiruna dunya alal akhirah. Orang-orang mengutamakan dunia atas akhirat. Orang-orang yang mengutamakan dunia atas akhirat. Athara yu'thirun. Dan mengutamakan urusan dunia atas urusan Allah. Tatakunu alaikum athara. Terasa nggak sekarang? Orang sudah seakan-akan hidup hanya di sini. Athara. Apakah yang dimaksudkan Nabi itu waktu kita sekarang atau nanti setelah kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita ngerasa bahwa kita di sini ada athara. Kemudian wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Artinya apa? Banyak perkara mungkar. Karena nggak dikenal oleh umat. Athara. Ada athara. Orang udah kasak kusuk. Dunia sudah agama sudah nggak ada harganya dibanding sama jabatan kecil, beberapa jumlah harta kecil, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua. Nah, kata Nabi, para sahabat, qalu famadha ta'muruna. Mereka bertanya, famadha ta'muruna ya Rasulullah. Apa yang kalian perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qal tu'adduna ma'alakum. Tu'adduna ma'alikum. Kau kerjakan apa yang wajib bagimu. Jadi, para sahabat itu fokus solusinya, bukan fokus masalahnya. Kalau dari hadis ini kita tarik kepada tema kita itu. Nabi sudah kasih tahu bakal ada atharah. Dan akan ada umurun tungkirunaha. Banyak perkara yang kalian ingkari. Perkara-perkara yang kalian ingkari. Oke. Kok begini ya? Famadha ta'murun? Tu'adduna ma'alaikum. Kau fokus ngerjakan yang wajib bagimu. Apa itu kewajibanmu? Ya, kalau kita merujuk ke hal yang paling konkret, ya cabang iman itu. Gitu. Yang jumlahnya 77 itu. Kan 73 sampai 79 kata Nabi. Itulah kewajibanmu. Ya mulai dari iman kepada Allah dijaga. Iman. Sampai kemudian sifat-sifat hati. Ada mulai berharap, takut. Sholat, ibadah, zakat. Apa yang wajib dikerjakan. Gitu. Sampai kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Tapi watad'ullaha malakum. Dan urusan hakmu mintalah kepada Allah. Ini luar biasa Nabi, fokus kepada kewajiban. Kalau sudah ada perkara kayak itu, sudah kewajibanmu dikerjakan. Jangan bicara hak.
Ini dari sudut konstruksi berpikir dahsyat sekali. Yang jadi masalah itu kan kalau orang fokus hak, bukan fokus kewajiban. Kalau orang fokus hak, maka nggak akan ada hak. Karena orang terjadinya hak itu karena orang fokus mengerjakan kewajiban. Kalau orang tidak fokus mengerjakan kewajibannya, tidak akan ada hak. Daripada nuntut hak, fokuslah kewajiban. Umurun tumkiruna. Tadi ya. Jadi, ini bagian dari salah satu bentuk harisun alaikum. Ya, salah satu akhlak Nabi, harisun alaikum. Jadi maksudnya, dalam tazkiyatun nafas itu, implementasinya orang itu ya perhatian bersama orang mukmin. Makanya kalau ada orang sama orang mukmin kayak aco, benci gitu, kita bertanya, engkau ini beriman apa enggak sebenarnya? Gitu. Karena sifat Rasul itu harisun alaikum, sangat perhatian. Itu kemudian nanti kalau di lebih detailin ya namanya wala. Ada kedekatan hati dengan orang mukmin. Gitu. Makanya tadi azizun alaihi ma'anitum dan harisun alaikum. Ada kedekatan hati haris. Karena kalau ada orang mukmin, kok nggak dekat sama orang mukmin, nggak perhatian sama orang mukmin, juga nggak merasa iba dengan orang mukmin, kita bertanya, engkau ini siapa? Karena dalam sejarah yang demikian itu namanya orang munafik. Orang munafiklah yang nggak pernah perhatian sama orang mukmin, benci banget sama orang mukmin, menghina banget sama orang mukmin, bahkan ingin mengusir dari Madinah, itu orang munafik. Pertanyaan apa memang terpapar sifat munafik? Nah, karena akhlak Nabi itu harisun alaikum. Nah, sekarang kita contoh harisun alaikum. Gimana kita itu harisun alal mu'minin. Perhatian banget sama orang-orang mukmin. Terus nomor 3, bil mu'minina raufur rahim. Ar-rahim, rahim ya. Penuh kasih sayang dengan orang mukmin. Tentu rahim di sini tidak sama dengan rahim yang pada sifatnya Allah SWT. Makanya sana ar-rahim, kalau sini rahim. Rasulullah itu penuh kasih sayang pada orang mukmin. Dan sifatnya emang punya sifat rahmah dengan hal yang sekitarnya. Ya, bilmu rauf, ada rauf, kelembutan. Ditangkap oleh para sahabat, memang Nabi punya sifat lembut dan sifat kasih sayang. Makanya Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi. Maka yang ada di langit akan menyayangimu. Dan Nabi sayang banget sama orang-orang mukmin. Sehingga dekat, suka memberi. Suatu ketika Nabi sholat asar, langsung pergi meninggalkan tempat zikir menuju rumah sampai membelah shaf, dan ternyata Nabi itu ingin membawa makanan. Nabi membagi kepada sahabat yang ada waktu itu. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Kata Nabi, aku tidak ingin ada barang hadiah atau barang sedekah di rumahku yang tidak segera ingin aku bagi kepada kalian. Dibagi oleh Rasulullah. Raufur rahim. Gitu. Makanya sampai para sahabat dicariin tempat yang lebih aman di Habasyah, dicariin tempat yang lebih aman di Madinah, karena menyayangi mereka. Makanya ada seorang sahabat yang datang untuk bertanya indah itu, dijawab, dikasih solusi, karena Raufur Rahim. Sejumlah orang Badui datang ke Nabi untuk belajar agama. Tanpa sekali mereka sudah merindukan keluarganya. Kata Nabi, pulanglah kalian. Fal wa idha hanal waqt falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'umukum akbarukum. Kalau nanti sudah tiba waktunya, maka ada di antara kalian yang adzan dan yang paling tua suruh imam. Udah, suruh pulang. Artinya rindu Nabi itu sampai bisa menangkap kerinduan sahabatnya pada keluarganya dan lain sebagainya. Karena kita semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita implementasikan sifat ini dalam hidup kita sehari-hari. Akhlak ya. Pertama tadi azizun alaihi ma'anid. Bisa merasakan kesusahan orang. Kalau bahasa kita sekarang itu sehati.
kita bisa merasakan kesusahan orang. Jadi mukmin itu nggak tumpul, nggak keras hati. Kalaupun nggak bisa bantu, minimal mendoakan. Kalaupun nggak bisa bantu, minimal mendoakan. Minimal mencari bantuan. Oh iya, mungkin aku bisa bantu mencarikan. Jadi yang nyari bukan hanya dia doang, ada orang yang mau mencarikan. Mungkin ngomong kayak gini, terasa kayak air di tengah padang pasir, ya. Di mana orang sudah nggak peduli sama sebelahnya, nggak peduli sama sesamanya. Tapi insya Allah dengan tazkiyatun nafas, kemudian kita implementasikan di syama'il, mencontoh syama'il Nabi, semoga sifat ini bisa hadir. Namanya Azizun alaih ma'anit, bisa merasakan kesedihan orang. Ya, kalau jadi pemimpin ya bisa merasakan kesusahan rakyat. Bukan acuh, hanya orang munafik dan hanya orang kafir, hanya orang fasik pendosa yang hatinya keras, hanya penjahat dan hanya kejahatan yang dapat menjelaskan gimana orang punya harta berlimpah, kanan kirinya susah sampai tidak mau berbagi. Padahal toh tidak dipakai hartanya itu. Karena kan emang lebih dari kebutuhannya. Ada orang punya puluhan rumah, ada satu orang nggak punya rumah. Padahal bisa disuruh pakai, nggak harus dikasih, ya suruh pakai. Dia punya makanan banyak, bisa dikasih sebagian makanannya. Dan macam-macam. Tapi kalau hati sudah keras, nggak akan ada. Itu namanya azizun alaihi manit. Yang kedua tadi harisun alaikum. Perhatian sekali. Perhatian. Gitu. Ini akan membuat leader menjadi sangat solutif. Makanya sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Karena apa ya? Karena azizun alaihi manitun harisun alaikum. Terus yang ketiga, ilmu mu'minina raufur rahim. Penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kalau kita lanjutkan, kita turunkan di Syama'il Nabi, kita ingin angkat salah satu akhlak Nabi yang diceritakan di Syama'il Nabi adalah apa yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu ta'ala di salah satu hadisnya. Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dan tidak semua perkara di rumah itu, dan tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh sahabatku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan. Gimana Nabi? Ya gitu aja. Jadi Nabi itu seorang Nabi, ya. Ini sifat keempat kita tangkap dari Syama'il Nabi, ya, yang ditulis oleh Imam Baghawi. Nabi itu seorang Nabi yang doanya mustajab. Makhluk pilihan Allah. Orang paling mulia sedunia dan akhirat. Top. Fisiknya sempurna. Akhlaknya sempurna. Berpikirnya sempurna. Sempurna semua. Ia seorang penguasa. Dan lain sebagainya. Tapi kata Anas, tidak semua perkara seperti yang diinginkan. Ingat ya. Terkadang ketika orang pada posisi seperti itu, terjebak kepada satu hal yang membuat orang lain bisa benci. Apa saja harus seperti keinginan. Apa saja harus seperti keinginan. Apa itu? Terlalu dominan. Bukan terlalu dominan. Terlalu manja. Sekaligus dominan. Super dominan. Itu nggak disukai orang. Namanya hidup. Meskipun kau orang paling hebat, kalau di konteks rumah ya, ternyata makanan ya nggak persis yang dipesan. Apalagi misal nilai anak, kalau lebih luas lagi. Nah, kalau ini kan
Anda sekarang menceritakan tentang rumah ya, karena Anas memang konteks hadis ini hadis yang di rumah. Pelajaran pentingnya adalah agar kita bisa menerima keadaan yang tidak seperti kita inginkan, selama keadaan itu tidak melanggar syariat. Contoh bentuk makanan, kan nggak melanggar syariat. Contoh lauk. Contoh apa, agar kita bisa menerima, dan itu baik gitu. Apalagi orang hebat, terus ya sudah, itu Nabi, laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Enggak semuanya seperti yang diinginkan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menerima dengan sangat baik. Nah, semoga kita bisa mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan dan kesanggupan menerima keadaan ini adalah menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kemudahan, menunjukkan penghargaan kepada orang yang telah mengambil keputusan itu. Inilah gambaran, ya, tidak semua perkara seperti yang diinginkan Rasulullah. Gitu. Maka begitu orang terjebak kepada kesombongan, terus sikap rumit dan sulit, terus apa? Tidak bisa menghargai orang, maka apa aja harus persis seperti keinginannya. Kaburlah orang. Saya suka dalam konteks yang lebih luas, saya suka bicara pada teman-teman yang terkadang kritis tapi melebihi batas. Bilang dunia ini bisa berjalan meskipun tanpa dan tidak sejalan dengan pikiran. Hidup ini tetap berjalan meskipun tidak sejalan dengan pikiran. Kenapa? Kan jalan. Tidak semua hal seperti yang kau inginkan. Ini hidup. Tidak semua hal seperti yang kau inginkan. Selama tidak melanggar syariat, maka mudahlah. Tapi kalau melanggar syariat, ya berarti nanti masuk bab amar ma'ruf nahi, bab yang lain nanti. Luar biasa. Coba kita lanjutkan Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taalaan, menceritakan tentang Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah kata Aisyah, ma ra'aitu rajulan aktsara istisyaran lirrijali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat ada orang yang lebih banyak meminta pendapat pada orang lain selain atau melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk salah satu sifat Nabi. Kalau tadi laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi yakun adalah Nabi itu suka sekali minta pendapat pada orang lain. Ini bagian dari sifat yang dahsyat. Makanya wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Nabi itu orang yang paling banyak minta pendapat pada orang lain. Padahal Nabi itu, ya Nabi. Kebenaran digenggamnya, dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ia orang yang paling banyak minta istisyar kepada sahabat-sahabat. Seperti kata Aisyah. Ini menunjukkan apa? Ya, jadi akhlak yang bagus. Kalau dalam tema sekarang ya kita bahas yang kelima ya, akhlak Nabi banyak sekali. Tadi yang pertama tadi apa? Sehati merasakan keberatan umatnya. Kita turunkan menjadi keberatan orang lain. Bisa merasakan keberatan. Bisa merasakan kesusahan orang. Yang kedua, perhatian kepada sesama. Ketiga, lembut dan kasih sayang kepada orang mukmin. Keempat tadi, di hadis Nabi adalah orang yang sanggup menerima keadaan meskipun tidak seperti yang dia inginkan kalau tidak melanggar
syariah. Kalau melanggar syariah, beda lagi. Nomor 5 ini kita dapatkan dari hadis Aisyah, bahwa Nabi orang yang banyak minta pendapat. Nabi orang yang paling banyak minta pendapat. Minta pendapat ini dahsyat. Orang hebat itu nggak gampang minta pendapat orang. Kenapa ya? Karena dia hebat. Makanya di dalam penelitian kepemimpinan itu, pemimpin yang berhasil justru yang secara kemampuan itu tidak boleh paling. Dia harus ada di tengah, bukan harus ya. Pemimpin yang ada di tengah kemampuannya cenderung lebih berhasil daripada pemimpin yang kemampuannya itu di atas segala-galanya. Karena kalau di atas segalanya, dia tidak mudah untuk minta pendapat. Nah, kalau tidak mudah minta pendapat, itu artinya peran orang sekitarnya menjadi sedikit. Sekitarnya merasa tidak cukup memiliki. Nah, ini jadi bahaya di organisasi. Meskipun demikian, bukan berarti orang yang hebat tidak bisa punya sifat itu. Cuma kecenderungannya. Oleh karena itu, contohlah Rasulullah. Yang hebat sekalipun itu memang minta pendapat. Karena itu memang teknik pemimpin. Dan itu menjadi akhlak Nabi. Bukan hanya teknik. Kalau teknik bisa ditinggalkan. Akhlak Nabi. Orangnya, sosoknya itu banyak minta pendapat. Dan banyak minta pendapat itu akan menyelamatkan organisasi. Saya pernah sekitar cerita ya. Karena ke salah satu pimpinan partai. Menceritakan partai dia yang sekarang nggak berkembang, hampir mati. Terus kenapa? Bukankah bosmu piawai sekali, top? Iya justru itu karena bosku top. Maka akhirnya orang bubar, nggak ada yang mau di sampingnya. Kenapa? Kita nggak pernah boleh usul. Dan kalau usul dipatahin. Dia bilang, aku nggak tahu, udah gak tahu, nggak usah usul deh gitu. Jadi kita kayak apa? Kayak ini, kayak kutu kupret. Itu dalam dengan kita kabur aja. Akhirnya bubar tuh organisasinya. Nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang apa. Jadi bukan karena hebatnya, tapi karena tidak sanggup menerima pandangan. Padahal Nabi bukan lagi sanggup menerima pandangan, Nabi yang meminta pandangan. Asyirna. Jika kami masyura ya, berikan kami pandangan. Akhlak ini menunjukkan pertama kerendahan hati. Rendah hati sehingga mampu dan mau menerima pandangan orang. Harus diupayakan, kita usahakan supaya bisa menerima pandangan orang. Semoga kita dijauhkan dari orang yang, kalau bahasa kita sekarang namanya, sok tahu, sok pinter, repot tuh gitu. Menerima pandangan orang. Yang kedua, bahwa minta pendapat ini menunjukkan Nabi menghargai sahabatnya. Salah satu bentuk penghargaan adalah mendengar pendapatnya, meminta pendapat. Luar biasa. Tidak ada seorang pemimpin yang menghargai pengikutnya, melebihi Nabi, menghargai sahabat. Nabi itu mengundang pengikutnya sebagai sahabat, bukan rakyat, bukan anak buah, tapi sahabat. Nabi menyertakan mereka dalam keputusan-keputusan penting, padahal Nabi seorang Nabi. Karena Nabi menghargai mereka. Dan menghargainya ini bukan hanya teknik atau kamuflase atau lip service, tapi ini real. Kalau gitu kan, ayo tolong minta pendapat, tapi setiap pendapat nggak diterima, itu sama aja bohong. Real. Minta pendapat dan Nabi akan mendengar pendapat mereka. Salah satu yang kan di perang Uhud itu. Nabi punya kecenderungan perang dalam kota, tapi beberapa anak muda yang jumlahnya banyak itu ingin perang Uhud, ya udah Nabi terima. Dihargai betul keputusannya. Yang ketiga, minta pendapat ini sekaligus menjadikan keputusan menjadi keputusan bersama. Makanya kita perhatikan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang skip ya, abstain dari keputusan. Karena mereka merasa memiliki keputusan itu. Karena memang diajak musyawarah. Putus yuk, bareng. Jadi dahsyat sekali.
sementara Nabi itu orang yang dapat wahyu, tapi terus minta pendapat. Salah satu hikmahnya adalah agar keputusan itu menjadi keputusan bersama-sama. Sehingga setiap orang merasa memiliki keputusan itu. Luar biasa. Kalau demikian keadaannya, maka keputusan itu insya Allah mudah dijalankan. Insya Allah mudah dijalankan. Dan ini butuh kebesaran hati. Tadi butuh kerendahan hati, butuh penghargaan kepada sesama. Sampai akhirnya semua orang bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Dan itu memang unik. Para sahabat itu nggak ada ketakutan, nggak ada takut untuk menyampaikan pendapat ke Nabi. Karena emang nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah dibully sama Rasulullah. Dihargai pendapatnya. Sangat dihargai. Dan minta pendapat ini sekaligus juga memberikan contoh kepada umatnya. Demikianlah memimpin itu, demikianlah berhadapan dengan orang-orang mukmin. Gitu. Dan itu adalah cara memimpin, itu adalah akhlak terbaik untuk menjalankan organisasi. Akhlak terbaik untuk memimpin. Akhlak terbaik untuk berdakwah. Minta pendapat. Jadi, saya berikan contoh kecil. Kalau Anda mau dakwah ya, suatu saat. Sebuah desa. Jangan kita ceramah. Kasih tahu. Datang ke tokohnya, nanya. Pak, desa ini supaya lebih bagus menurut Bapak gimana nih? Oh gitu ya Dek ya. Ya katanya Dek ini datang dari kota mau bikin acara gini. Iya, tapi kan Bapak yang lebih tahu tentang masalah ini. Bapak aja nanti saya support. Itu jauh lebih efektif daripada kita datang tanpa ngomong panjang lebar, bikin program. Kita undang mereka. Kita mintai pendapatnya. Nanti kalau kurang tepat, ya kita tepatkan. Tapi undang mereka, tuakan yang tua. Hargai mereka. Oh itu udah jalan program, nggak dihalang-halangi. Saya ada cerita kecil lah. Kebetulan itu adalah kiai guru saya dari Jepara. Dia bikin pondok di daerah Kalimantan sana. Emang kiai saya yang ini agak unik, suka bikin pondok di tempat yang aneh-aneh. Di tengah masyarakat Batak, masyarakat Dayak. Pangkalan Bun, di Pangkalan Bun. Pada waktu pertama kali bikin pondok, gimana nyiarkan Islam di tempat kayak gini? Tanyalah, mana? Tokohnya mana? Nah, itu orang Dayak. Sebenarnya anjingnya kan banyaknya tak terkira, Masya Allah. Wah, dia takutnya. Tapi ternyata mereka tahu kalau ada orang Islam itu anjingnya suruh pergi. Terus ditanya, minta izin, minta pendapat gimana, minta izin kita mau bikin sekolah di sini. Terus minta pendapatnya dan seterusnya. Oh, sekarang diakui sebagai warganya, didukung. Pokoknya kalau Pak Kiai yang saya dukung, hanya gara-gara datang minta pendapat apa gitu, silaturahim, minta izin, terus minta masukan. Baiknya gimana di sini ini dan gitu. Atau di sana panggilannya. Ini contoh konkret betapa minta pendapat itu memang dahsyat sekali. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang menjadi umatnya, bisa mencontoh akhlak ini, banyak minta pendapat dari orang lain. Ini manfaatnya luar biasa. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu cukup. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu jamaah jika ada yang mau bertanya. Bapak? Terkait dengan banyak tadi akhlak Rasul. Mungkin pertanyaannya gini Ustadz, kalau bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan khususnya kepemimpinan Rasul ini. Jadi walaupun sudah banyak buku ya yang
ditulis, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan referensi manajemen di, katakanlah misalnya ilmu umum begitu Ustadz, katakanlah ilmu manajemen umum itu kan masih jarang dipakai ya, atau disampaikan. Kira-kira penyebabnya apa ya Ustadz? Biasanya kan kalau kita belajar ilmu manajemen di sekolah-sekolah manajemen itu banyak teorinya ya, teori-teori barat ya. Maksud. Iya. Kenapa nggak dipakai ya? Iya, itu dia maksudnya Ya, pertanyaan. kalau di masalah pakai ini yang pertama sebabnya banyak. Karena teori manajemen yang terjadi sekarang kan ditulis oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ada barrier iman, otomatis barrier iman ini tidak akan menjadikan sosok yang tidak diimani menjadi teladannya atau menjadi acuannya. Itu penjelasan ideologisnya. Yang kedua, manajemen yang tumbuh sekarang kan manajemen yang berbasis dari eksperimen. Kan ilmu barat sama ilmu timur itu bedanya, sama ilmu Islam. Kalau ilmu barat itu kan tumbuh dari eksperien. Eksperien, antum kan tahu namanya proses ilmu itu kan awalnya kan dari dari fakta, dianalisis, kemudian jadi hipotesa. Kan? Hipotesa, barulah jadi teori. Teori dikumpulkan baru jadi ilmu. Nah, proses ini mereka kan hidupnya di sana. Ya otomatis nggak akan ketemu Rasulullah kan, gitu. Jadi makanya kalau antum angkat, kalau proses keilmuannya memang nggak ketemu jadinya. Proses keilmuannya kan begitu, dari eksperien, di hipotesa, jadi teori dikumpulkan jadi ilmu. Makanya nggak akan ketemu secara Rasul kan dia ngelihat perusahaan ini, ngelihat perusahaan ini, gitu. Bahkan sampai ada orang yang neliti. Ada buku, di belakang saya ada buku namanya Samperly. Samperly itu adalah, judulnya aja aneh kan, Samperly, apa Samperly ini. Saya penasaran buku ini, karena itu di buku manajemen ya. Saya baca, oh kepemimpinan para jenderal angkatan laut ternyata. Jadi angkatan laut itu punya gaya kan, Navy SEAL ya. Yang Navy SEAL ya. Navy SEAL-nya Amerika itu kan terkenal ya. Kayak zaman Pak Karno, Angkatan Laut kita kan terkenal ya. Pak Hartola yang merubah menjadi Angkatan Darat, yang di sini hebat. Dulu kan Angkatan Laut. Itu kan terkenal ya, Navy-nya. Sehingga mengundang kajian oleh ahli leadership dan manajemen. Gimana mereka memimpin? Nah, dari situlah ya kita nggak akan bayangkan bagaimana buku kajiannya itu Navy, kemudian ke Rasul, kan nggak gitu. Iya. Karena kan proses keilmuannya begitu gitu. Makanya kalau ada anak saya suka protes kalau baca buku-buku yang tulisan orang Barat. Ini kok banyak cerita sekali kan. Baru kemudian teorinya di belakang kan gitu ya. Deduksi-induksi. Jadi dia dari induksi dulu kan. Gitu. Yang ketiga, salah satu sebabnya adalah bahwa kaum muslimin sendiri yang tidak sungguh-sungguh untuk memaparkan kajian ini ke level sana, gitu. Kalau proses keilmuan itu kan harus masuk ke jurnal, ya kan? Terus dimasuk jurnal internasional, panjang lebar, standar keilmuan. Nah, kaum muslimin kan tidak serta-merta fokus ke arah situ, atau tidak secara sungguh-sungguh memaparkan itu. Adanya di buku-buku populer kan, Pak, gitu. Buku populer yang itu beredar di antara kaum muslimin aja. Tapi kalau ingin beredar mereka kan itu masuk ke kajian ilmiah. Dan harus kita akui, perguruan tingginya muslim itu kan tidak semuanya concern ya. Saya sebut perguruan tinggi Islam yang ranking tinggi, yang masuk ke ranking tinggi itu King Abdul Aziz Saudi. King Abdul Aziz yang di Jeddah itu 155 posisinya. Kalau dianggap ZUM itu sekitar 85, UKM 100 berapa. Tapi perguruan tinggi yang lain, karena yang bagus-bagus kan masih mereka semua kan. Iya. Yang Harvard gitu. Nah, sehingga ketika proses keilmuan ini itu juga secara klasifikasi beda ya. Tentu ya mereka yang buat klasifikasi ya. Nah, sehingga kan ilmu-ilmu yang kita anggap kan nggak masuk ke tataran itu, atau belum masuk, atau tidak banyak masuk.
Yang keempat, ini omongan pasar, tapi secara sosiologis, antropologis masuk akal. Bahwa produk apapun yang datang dari negeri kalah, tidak akan pernah kepake di negeri menang. Jadi nanti kalau antum menang aja, produknya udah terima. Kira-kira gitu. Jadi, kenapa manajemen kok dari Amerika ya? Yang menang mereka. Nanti kalau yang menang Cina, ya Cina semua itu. Misalnya kayak gitu. Karena pengetahuan itu ditopang oleh kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Nanti penopang terakhirnya militer. Kalau mereka nggak kuat, juga ilmunya nggak akan kepake. Jadi inilah proses yang harus dijalani, tapi ya secara umum sedikit demi sedikit yang kayak gini mulai masuk. Tinggal kesungguhan para ilmuwan muslim memasukkan hal ini ke tataran keilmuan. Dan memang harus diakui masuk ke jurnal. Kata orang sih luar biasa susahnya. Kata orang, Allah alam bisa. Ya, syukran Ustaz. Lanjut, Om Ridwan ada pertanyaan? Itu siapa itu? Bagaimana? Assalamualaikum Ustaz. Padahal Pak. Iya, mau nanya Ustaz terkait akhlak Nabi yang As-Sama'il tadi disebutkan. Mengenai tentang adab berdoa. Bahkan kita dimintakan ke Nabi, tawasul ke Nabi untuk berdoa. Hanya dalam hal menyikapi doa itu tadi, terutama di Sirah Nabawiyah disebutkan, bahkan doa Nabi pun oleh Allah ditangguhkan atau tidak dikabulkan dalam misalnya dua hal. Mendoakan pamannya Nabi Abi Thalib untuk masuk Islam pun akhirnya tidak kunjung juga. Atau doa yang kedua, mendoakan Al-Wahsy yang membunuh paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Justru malah Al-Wahsy-nya didoakan kecelakaan atau Wahsy justru malah masuk Islam. Ini sebenarnya yang perlu kita sikapi secara bijak, Ustadz. Bahkan mengidentikan dengan amal soleh kita, dengan bahkan kita upayakan dengan berdoa yang sungguh-sungguh mengharapkan terkabulnya doa, tetapi kadang tidak dikabulkan. Ini yang kadang amalan baik kita harapkan bisa menjadi penjembatan doa kita untuk bisa dikabulkan. Ini kita menyikapinya seperti apa, Ustadz? Mohon penjelasannya. Oke, mengenai doa ya, doa yang kadang tampak tidak dikabulkan ya. Mengenai tadi yang pertama sebelum saya jawab ini mengenai tadi mungkin perlu diklarifikasi ceritanya Pak. Bukan Nabi tidak dikabulkan yang khusus Abu Thalib ya. Itu ada hikmah ilahiyah. Demikian kalau doa yang Wahsy tadi kan Nabi memang tidak berdoa khusus untuk mereka, Pak. Tidak khusus. Cuma Nabi murka terhadap pembunuhnya. Kemudian Allah berikan cerita lain. Nah, mengenai doa yang katakan terasa tidak dikabulkan. Kita mengatakan bahwa secara kaidah itu semua doa dikabulkan. Karena memang demikianlah penyataan Quran. Ud'uni astajib lakum. Dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Demikian juga uji budak wadada idada. Uji budak wadada idada. Persoalannya adalah kapan dikabulkan. Terus dengan apa dikabulkan? Bentuknya apa? Nah itu keyakinan pertama harus dipahami. Makanya ada sebuah kisah nanti kelak di akhirat, orang ternyata mendapatkan pahala besar sekali. Dan hamba ini ya Allah, kok besar sekali? Bukan, saya tidak beramal sebanyak itu. Ternyata itu doa-doa mereka yang tidak dikabulkan di dunia, ternyata dikabulkannya di akhirat. Jadi dikabulkannya kapan? Ya bisa sekarang, bisa akan datang, bisa 100 tahun yang akan datang. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau terasa tidak dikabulkan, maka saya lebih suka menggunakan istilah terasa tidak dikabulkan. Maka kita pertama husnudzon kepada Allah.
Allah mungkin memiliki hikmah tersendiri yang belum kita tangkap. Tapi karena sebagai seorang manusia yang juga diizinkan untuk beristihad, sementara kita merasa kita membutuhkan hal itu dalam waktu dekat, maka kita memperbaiki proses. Gitu. Jadi yang pertama tadi, husnudzon kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan. Dan entah kapan, entah gimana bentuknya, Allah memiliki hikmah ilahi. Husnudzon kepada Allah. Dan tetap yakin dikabulkan. Nah, cuman sambil berjalan, nomor 2, karena kita juga butuh, maka kita perbaiki keadaan. Oh, mungkin doa kita kurang memenuhi syarat-syarat istijabatul doa. Apa itu? Mungkin kurang ikhlas. Mungkin kurang tadarruk kepada Allah. Mungkin cari waktu yang mustajab. Mungkin apa. Yang namanya syurut wa adab istijabatul doa. Syarat dan adab dikabulkannya doa. Dipenuhi aja, insya Allah. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, nah dalam proses itu kita tetap harus sabar. Sabarnya apa? Tidak berhenti berdoa. Gitu. Berdoalah sampai dikabulkan. Suatu ketika gini, ini cerita ya. Ada seorang kiai itu terkenal sekali doanya itu mustajab. Terkenal katanya. Pokoknya Pak Yai ini kalau berdoa itu mustajab. Kemudian ada seorang kiai datang, kalau dalam bahasa di masyarakat tradisional itu minta ijazah. Kiai ya kalau itu syekh lah ya, minta apa dong ijazah. Saya dengar Pak Kiai ini kalau berdoa sangat dikabulkan. Akhirnya dikasih doa, berdoalah ini, insya Allah dikabulkan. Dia berdoa nggak dikabulkan. Dia berdoa nggak dikabulkan. Berdoa nggak dikabulkan. Akhirnya datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, katanya doanya mustajab. Kok saya berdoa nggak mustajab? Kata dia, berdoalah sampai dikabulkan. Maksudnya, ya berdoa terus sampai dikabulkan. Dikabulkan, ya dikabulkan kan? Berdoalah sampai dikabulkan. Terus gimana? Jangan berhenti berdoa. Nah, jadi nomor 3, jangan berhenti berdoa. Terus saja. Itu makanya orang berdoa itu perlu ikhlas itu. Dikabulkan nggak dikabulkan itu, sungguhnya sudah dikabulkan. Minimal sudah ada pahalanya. Karena berdoa aja itu berpahala. Apalagi nanti kelak di akhirat. Dan lain sebagainya. Tentu Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Jadi tugas kita bermohon kepada Allah. Terus memenuhi syarat-syarat istijabatul doa. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngomongnya gampang, tapi ya semoga kita bisa ngejalan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Itu Pak ini ada penjelasan. beberapa pertanyaan dari jamaah. Itu di chat tuh Pak, kayaknya banyak bisa dibaca. Iya, yang pertama ini Ustadz terkait dengan akhlak Rasulullah yang kita tahu sangat menonjol dalam mengelola masyarakat. Pertanyaannya, pada zaman dahulu, pada zaman Rasul tetap ada orang munafik. Itu hikmahnya apa kira-kira Ustadz? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menguatkan diri untuk meyakinkan bahwa semua perintah dalam syariat adalah untuk memudahkan hidup kita baik di dunia maupun akhirat. Karena seringkali kita dipatahkan oleh hawa nafsu, Ustaz. Dua pertanyaan itu, Ustaz. Yang pertama, jelas sekali hikmahnya ya, bahwa di dunia ini kelompok pengelompokan yang paling akurat itu ya 3 kelompok itu. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ya kan? Ini adalah pengelompokan yang difirmankan Allah, dan itu yang akan dihadapi mukmin sepanjang hidup. Kelompok utama dalam hidup itu ya mukmin, kafir, munafik. Maka kalau zaman Nabi nggak ada munafik, gimana kita umatnya mencontoh ngelola orang munafik gitu? Oh, nggak ada contohnya. Jadi Rasul sama sahabatnya itu kan contoh. Seluruh dinamika hidup ada di zaman itu. Oh, contohnya gini. Kalau ketemu orang munafik begini. Gitu. Itu hikmahnya. Kalau zaman Nabi nggak ada orang munafik, ya kita aja bingung gimana nyontohnya. Nah, kalau ini kan clear, oh kalau orang munafik begini. Nanti kalau ketemu orang kayak gitu bentuknya, sikap kita begini. Itu benar tuh.
sikap Nabi kepada orang munafik itu persis, itu top. Nggak dijauhi, tapi juga tidak didekatkan. Jadi benar-benar dijaga jarak, tapi masih kejangkau gitu. Karena orang kayak gini nih luar biasa. Kalau dijauhi, mereka malah ngeblok ke musuh. Kita nambah musuh jadinya. Didekatkan, juga bisa ngambil dari kita banyak sekali. Jadi ditaruh di tengah aja, biar nggak nambahin musuh, tapi juga tidak bisa di tengah aja. Nanti di akhirat biar diurus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya? Dapat azabnya. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, itu juga untuk mentamhis keimanan orang mukmin. Karena iman ini kan butuh full. Iman itu butuh fully. Nggak bisa setengah hati. Tidak namanya kafir, setengah hati namanya munafik. Nah, sahabat perlu paham ini kondisi keimanan yang seperti apa. Nah, yang setengah hati itu yang itu loh. Hati-hati itu. Gitu. Berarti kalau kayak gitu ya setengah hati. Yang begini full. Nah, suka ngugat Nabi, suka apa. Itu setengah hati. Orang iman kok begitu. Nggak respect sama Rasul, nggak hormat sama Rasul, dan lain sebagainya. Itu setengah hati itu. Yang mukmin yang full kepada Allah dan Rasul. Itu adalah hikmah kedua ya, litamhis, untuk membersihkan barisan mukmin dari kondisi apapun yang tidak sempurna. Yang ketiga, menjadi kesempurnaan ujian dalam berdakwah. Jadi peta dakwah itu menjadi sempurna dengan hadirnya orang munafik. Karena apa? Karena demikianlah ketetapan Allah di dunia ini. Ada ujian. Termasuk ada ujian dakwah. Ujian dakwah sempurna karena kalau orang kafir polanya gitu. Nah, kalau orang munafik polanya gini. Dan terasa betul kalau orang kafir itu adu cerdas, adu kuat. Orang munafik itu adu cerdik. Jadi kalau ini istilah saya aja ya. Orang kafir itu kan adu cerdas, adu kuat. Karena clear orang. Orang munafik itu adu cerdik. Gitu. Dia gini, ya gini. Adu cerdik. Masa orang munafik nggak cerdik ya ketipu sama mereka. Gitu. Namanya juga tukang tipu. Setiap hari berubah omongannya. Mungkin aja kita. Adu cerdik gitu. Nggak kejebak sama mereka. Makanya suka saya mengatakan, dengan izin Allah, dengan dakwah ini masyarakat mukmin banyak yang sudah jujur. Tapi banyak yang masih gampang ketipu. Nah, ini kayak gini ini butuh latihan, adu cerdik namanya. Jadi ini hikmah-hikmah di belakang tetap hadirnya orang munafik di tengah Rasulullah SAW, karena menjadi contoh kesempurnaan ujian dan sekaligus tamhis bagi orang mukmin agar yang mana yang mukmin sejati itu yang nanti kelak mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Mungkin demikian. Yang berikutnya mengenai agama yang memberikan kemudahan. Iya, pada dasarnya semua konsep agama itu memang mudah bagi orang Islam, bagi manusia, memudahkan gitu. Kayak suruh sujud, suruh apa, memudahkan. Menjadi rumit kan bukan karena mudah, jadi gini. Bagi anak kecil itu bisa jalan sama tidak bisa jalan itu mudah mana? Mudah jalan kan? Karena kalau dia bisa jalan, dia bisa kemana-mana. Clear ya? Artinya ketetapan jalan bagi anak itu memudahkan hidupnya. Tiba-tiba anak nggak mau jalan, aku nggak mau. Gitu, aku digendong aja. Sampai gede digendong. Rumit nggak jadinya? Rumit. Padahal kalau dia mau latihan jalan sedikit, mudah hidupnya. Gambarannya gitu. Begitu dia nggak mau jalan, nggak mau latihan jalan, akhirnya gendong terus. Malah rumit hidupnya. Nggak leluasa dia. Sama kalau orang itu bisnisnya halal, mudah kemana-mana tenang. Bikin bisnisnya haram, malah nggak mudah. Belum lagi kelak di akhirat. Nah,
adanya hawa nafsu membolak-balikkan persepsi. Ditambah sama setan. Yang mudah dipersepsikan sulit, yang sulit dipersepsikan mudah. Itulah tazyin, menghiasi pikiran orang, dan itulah hawa nafsu yang terhiasi oleh setan. Jadi sekarang PR-nya gimana ngelawan hawa nafsu. Caranya sih Pak, pertama adalah banyak berzikir aja, supaya nafsunya itu tunduk. Jadi nafsu itu kayak kuda, gitu. Gimana supaya bisa jinak. Ya, saya ceritakan sedikit, saya punya kenalan orang Sumbawa, sekarang jadi imam masjid di BI. Dulu kerjanya waktu dia di SMP itu ngejinakin kuda. Dia nyari kuda liar di hutan gitu atau di apa? Di padang rumput. Terus tangkep pakai tali, tangkep kep sudah. Nah, kuda liar. Saya pikir ini cerita ada di mana ini ternyata real, cerita di Sumbawa. Kata Ustadz ini, sekarang masih jadi imam di BI. Tamatan PT IGI. Kemudian setelah sudah ditangkap, maka pindah, kuda itu dinaikin. Yang kuda tadi dikasihkan ke siapa berdua kan. Oke, dinaikin, masih liar kan, maka langsung dibawa ke air. Gitu. Jadi cara menjinakkan itu, kuda itu langsung ditarik ke air. Yang kakinya tidak nyampe ke tanah gitu. Jadi air yang dalam, sekitar 2 meter kalau cari sungai yang dalam. Kan gelagapan itu. Akhirnya ditarik ke darat. Masih susah, ditarik ke air lagi. Wah, mau tenggelam dia, ditarik ke darat lagi. Setelah itu, dia akhirnya punya pesan, oh kalau aku nggak nurut sama orang ini, aku akan ditenggelamkan. Akhirnya nurut. Nah, menjinakkan hawa nafsu itu mirip-mirip kayak gitu. Ya bisa. Apa itu caranya? Pakai puasa, pakai zikir. Itu insya Allah lama-lama jinak. Terus dipakai tilawah Quran. Nah, lama-lama insya Allah jinak. Nah, kalau udah jinak, tadi akhirnya, oh, ternyata yang mudah tampak mudah, yang sulit tampak sulit, yang benar tampak benar, yang salah tampak salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah banyak ditambahkan dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan jamaah sekalian. Mungkin waktunya juga sudah hampir 6:30. Ini Ustaz, kita sekalian tutup dengan doa Ustaz. Tafadhol. Oke. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Nasyakirullah wa salli wa sallim ala Muhammad wa alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم يا ربنا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم فوضنا أمورنا إليك. اللهم لك ركعنا وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا أنت ربنا فارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أنت ربنا وعليك توكلنا وأنت ربنا فارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.